Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6581. Detik berikutnya. Pengawal keluarga Hun bergegas keluar. Selusin pengawal ini jelas ahli seni bela diri. Dan mereka sangat kuat saat menyerang. Hanya saja keterampilan Bu Cheng Thompson tidak sederhana. Melihat pengawal ini bergegas, dia meninju mereka satu persatu dan langsung menjatuhkan mereka ke tanah. Setelah berurusan dengan pengawal, Bu Cheng Thompson datang langsung di depan Aren Hun dalam sekejap mata, dan kemudian mengulurkan tangannya dan menempelkannya di leher Aren Hun. Pada saat ini, ekspresi para pengawal yang memegang senjata api berubah drastis. Mereka waspada, dan tidak berani melakukan apapun saat ini. Lepaskan ayahku. Wajah Rahel Hun menjadi dingin. Bu Cheng Thompson, aku tidak peduli siapa kamu. Tapi jika kamu berani menyakiti ayahku, aku berjanji, kamu akan mati tanpa penguburan. Melihat Rahel Hun mengerutkan kening padanya dengan dingin, sudut mata Bu Cheng Thompson sedikit berkedut. Awalnya, dia ingin menjadikan Rahel Hun wanitanya sendiri, dan kemudian mengendalikan keluarga Hun. Tapi sekarang adegan ini, memikirkan hal ini, Bu Cheng Thompson menatap Harvey York dengan mata yang lebih dingin. Nona Hun, apakah Anda keluarga Hun memiliki hak untuk mengancam kami? Awalnya, kamu dan aku bisa hidup damai hari ini. Tapi, orang ini sebenarnya mencari masalah, menuangkan air kotor padaku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena melindungi diriku sendiri. Ketika dia mengatakan ini, Bu Cheng Thompson menerima begitu saja. Jelas, dalam kognisinya, Harvey York merusak perbuatan baiknya hari ini. Air kotor untukmu. Mendengar ini, Harvey York sedikit terdiam. Orang ini, yang membalikkan mobil dengan merencanakan strateginya sendiri, tidak menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya, tetapi menyalahkan orang lain. Harvey York, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Bu Cheng Thompson mengabaikan perubahan ekspresi Harvey York, tetapi berbicara dengan sinis. Seperti kata pepatah, membantu orang sampai akhir, mengirim Buddha ke barat. Kamu sangat cakap. Kamu menyelamatkan nyonya tua keluarga Hun. Dan sekarang kamu juga menyelamatkan tuan keluarga. Selama kamu mengambil inisiatif untuk menjadi sandera, maka aku bisa melepaskan anjing tua Aren Hun ini. Saat berbicara, Bu Cheng Thompson mencibir, dan meremas tangan Aren Hun perlahan dan keras. Wajah Aren Hun langsung memerah, dan dia ingin batuk tetapi tidak bisa. Itu saja. Selama kamu membiarkan aku pergi. Jadi itu saja untuk hari ini. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah membuat masalah untukmu. Pada saat ini, nyonya tua dari keluarga Hun, yang akhirnya melambat, berbicara dengan suara malu-malu. Meskipun situasinya salah sekarang, dia sangat berpikiran jernih dan secara alami mengerti apa yang terjadi. Nyonya tua, saya tahu Anda ingin perdamaian menjadi hal yang paling penting. Bu Cheng Thompson berbicara dengan dingin. Hanya masalah hari ini. Apakah itu bisa berhenti di sini? Kamu tidak peduli. Tidak masuk hitungan jika aku mengatakannya. Hanya dia yang memiliki keputusan akhir. Berbicara tentang ini, Bu Cheng Thompson menunjuk Harvey York dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mendengar ini, Aren Hun menggelengkan kepalanya sedikit meskipun dia kesulitan bernapas. Harvey York telah membantu keluarga Hun lagi dan lagi. Keluarga Hun adalah kepala dari 5 keluarga kuno.
Bagaimana mereka bisa melakukan balas dendam seperti itu? Bahkan jika Aren Hun meninggal di sini hari ini, dia tidak bisa menyeret Harvey York ke dalam air. Harvey York, di sisi lain, tampak acuh tak acuh dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Apa, Master York? Apakah kamu tidak menyelamatkan orang dari api dan air? Apakah kamu ingin menyaksikan Tuan Hun mati di tanganku? Bu Cheng Thompson mencibir. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Mengapa Anda ingin menghabiskan lebih sedikit uang? Jika kamu tidak menunjukkannya, semua orang masih bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Bab 6582. Menyesal. Kenapa aku harus menyesalinya? Harvey York tampak tenang. Jika kamu benar-benar berani membunuh kepala keluarga Hun, keluarga Hun di Wolsing dan bahkan 5 keluarga secara kuno secara alami akan bertarung denganmu selamanya. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang di keluarga Hun sedikit terkejut. Tetapi sebelum mereka dapat mengatakan apapun, Harvey York melanjutkan. Namun, karena Anda memanggil nama saya akan memberi Anda kesempatan. Biarkan pria itu pergi dan mainkan tipuan denganku. Jika kamu menang, kamu pergi. Jika kamu kalah, kamu mati. Beraninya kamu. Mendengar kata-kata Harvey York, Bu Cheng Thompson mencibir dan berkata, maksudmu, kamu ingin melawanku sendirian, dan pemenangnya akan ditentukan oleh satu gerakan. Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, apakah itu satu trik atau 10 trik? Tidak ada yang lain kecuali. Ngomong-ngomong, kamu adalah seseorang yang bisa diterbangkan dengan satu pengakuan. Saat berbicara, Harvey York memberi isyarat kepada semua orang di arena untuk menyingkir. Dia berjalan ke tempat di arena dan spesifikasi ke Bu Cheng Thompson. Melihat tindakan Harvey York, Bu Cheng Thompson sangat marah hingga hatinya sakit. Ketidakpedulian Harvey York dan penghinaan Harvey York seharusnya menjadi sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Raja Naga dari Heizu. Tapi tanpa diduga, semuanya muncul di Harvey York saat ini. Master York layak menjadi seorang ahli. Bukan hanya Feng Shui yang tak dipertandingkan, tetapi seni bela diri juga tak dipertandingkan. Bukan. Untuk pria besar seperti Master York, pesta seperti apa yang layak? Kurasa dia tidak bisa melewatinya dengan satu gerakan, kan? Jika kamu tidak memiliki keterampilan, kamu masih belajar berpura-pura menjadi laki-laki. Tetapi kamu harus bertemu dengan seorang ahli sejati. Semua Master Feng Shui yang hadir telah menjadi penggemar Harvey York saat ini. Dan mereka semua percaya bahwa metode Harvey York luar biasa. Keluarga Thompson tidak bertanggung jawab atas orang muda seperti itu. Dan dia jelas bukan musuh utama Harvey York. Dan mendengar semua orang yang hadir sangat membencinya. Rasa dingin di mata Bu Cheng Thompson menjadi semakin buruk. Karakter seperti dia selalu membual bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Dan dibenci oleh orang lain telah melampaui batas. Pada saat ini, Bu Cheng Thompson tidak berbicara omong kosong, tetapi melepaskan tangan yang memegang Aren Hun. Dan saat berikutnya tubuhnya bergerak dan meraung ke depan. Dan pada saat yang sama, dia meninju wajah Harvey York. Dengan pukulan ini, keluarga Thompson berusaha mengerahkan tenaga. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh Harvey York di tempat dengan satu pukulan. Karena hanya dengan cara ini dia dapat terus menciptakan karakternya yang tak terpecahkan. Hanya dengan begitu dia dapat mengubah pasif menjadi aktif saat ini. Dan dapat terus melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya saja, pada saat berikutnya, saat pukulan Bu Cheng Thompson mendarat di dada Harvey York, dia sedikit terkejut. Karena dia dengan jelas merasakan bahwa pukulannya mendarat di tubuh Harvey York, seolah-olah itu mendarat di spons. Tidak hanya Harvey York yang tidak terluka sama sekali. Sosok Harvey York bahkan tidak bergerak setengah jalan.
Bu Cheng Thompson memiliki ekspresi terkejut dan terkejut di wajahnya. Saya berperang di Heizu selama 5 tahun. Dan mencapai generasi dewa perang melawan langit sebelum kembali menjadi raja. Namun, tidak masuk akal untuk keluar semua. Perasaan menyeramkan langsung muncul di hati Bu Cheng Thompson. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bahwa Harvey York sudah menghela nafas. Dan pada saat berikutnya, dia menamparnya dengan punggung tangannya. Tamparan ini tidak cepat. Tetapi di mata Bu Cheng Thompson, sinyal Harvey York memiliki rasa yang tidak terkonversi dan tidak terkoneksi. Pada saat Bu Cheng Thompson tercengang dan terkejut, sebuah kejutan jatuh di wajahnya. Mata Bu Cheng Thompson menjadi gelap. Dan pada saat berikutnya, nafas dalam tubuhnya tampak rusak oleh gelombang besar laut. Dia membayangkan seteguk darah dengan wow. Dan seluruh orang terbang dalam sekejap. Bab 6583. Melihat tamparan ringan Harvey York, dia segera memuntahkan darah pada kipas Bu Cheng Thompson yang mengagumkan. Dan kipas itu terbang terbalik. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Ada beberapa orang yang kejam dengan penglihatan yang bagus. Dan mereka telah melihatnya dari adegan ini. Basis kultivasi seni bela diri Bu Cheng Thompson jelas tidak lemah. Sayang sekali dia tidak beruntung bertemu Harvey York yang bahkan lebih kuat. Ini adalah hidup Bu Cheng Thompson. Rahel Hun menatap Harvey York pada saat ini. Cahaya di matanya yang indah berkedip. Aren Hun menahan tenggorokannya dan menatap Harvey York dengan lebih dan lebih penghargaan. Untuk seorang pria yang memimpin keluarga kaya seperti dia, dapat dikatakan bahwa dia telah bertemu banyak orang muda dan tampan. Tapi seperti Harvey York, ini benar-benar pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menakjubkan dalam seni mistik dan hebat dalam seni bela diri. Pada saat ini, Aren Hun bahkan memiliki keinginan untuk merekrut Harvey York dengan putus asa dan menjadikan Harvey York menantu tertinggi dari keluarga Hun di Wolsing. Adapun yang lain, mereka hanya merasa bahwa sikap Harvey York tak tertandingi. Harvey York dengan santai mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya. Satu persatu. Dengan sangat hati-hati. Ini baik. Apa Harvey York? Aku tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam. Bu Cheng Thompson menutupi wajahnya. Berdiri dengan paksa pada saat ini. Dan menyipitkan mata ke arah Harvey York. Meskipun dia masih memiliki keinginan untuk muntah darah, dia harus menahannya demi citranya. Pada saat yang sama, Bu Cheng Thompson juga tenang pada saat ini. Dia merasa bahwa sebagai dewa perang, tidak mungkin baginya untuk menyerang dengan sekuat tenaga tidak akan efektif. Alasan sikap Harvey York yang mengangkat beban ringan. Entah mereka menggunakan obat-obatan, atau mereka menggunakan ilmu genetika dari Amerika Serikat. Singkatnya, dalam persepsi Bu Cheng Thompson, Harvey York pasti curang. Kalau tidak, bagaimana generasi God of War saya bisa dikalahkan? Bajingan, kamu menggertakku. Meskipun aku tidak tahu apa arti teduh yang kamu gunakan. Tetapi jika Anda menggunakan kartu Hall seperti itu, Anda pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Apalagi, kartu Hall seperti itu pasti tak tergantikan. Hari ini, saya sedikit lebih rendah dari Anda. Tetapi lain kali kita bertemu, saya pasti akan mendapatkan uang saya kembali dengan bunga. Setelah selesai berbicara, Bu Cheng Thompson menatap Harvey York dengan kejam. Dan kemudian dia ingin mundur segera setelah dia pindah. Pergi bersama. Siapapun yang bisa membunuhnya akan diberi hadiah 100 juta yuan. Melihat Bu Cheng Thompson dikalahkan, Aren Hun segera bereaksi dan berhenti berbicara. Pada saat berikutnya, tidak hanya pengawal dari keluarga Hun, tetapi juga para master Feng Shui dan tuan keluarga Hun bergegas maju. Candaan, itu hadiah 100 juta, angka yang tidak akan pernah dilihat banyak orang seumur hidup mereka.
Meskipun tidak semenarik manfaat yang ditunjukkan Aren Hun sebelumnya, angka ini masih mengejutkan. Melihat orang-orang ini berkerumun, wajah Bu Cheng Thompson berubah pucat. Dia tahu betul bahwa dia yang terluka saat ini jelas bukan lawan. Dan saat berikutnya, dia menamparkan dadanya dengan keras. Ditemani oleh seteguk darah tua, Bu Cheng Thompson mundur lebih cepat. Tetapi setelah beberapa saat, dia sudah menghilang dari pandangan semua orang. Melihat adegan ini, semua orang dalam kelompok itu muntah darah. Dan Aren Hun dan yang lainnya sangat kesal. Untuk benar-benar membiarkan pelakunya yang paling keren, dalang di balik layar, pergi. Tapi itu tidak pernah berakhir. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa sedikit akrab dengan langkah terakhir sekarang. Sepertinya agak mirip dengan metode yang digunakan oleh Aula Panjang Umur. Bab 6584. Setelah menyelesaikan urusan keluarga Hun, Harvey York mengabaikan bujukan Aren Hun dan Rahel Hun, menolak undangan Master Feng Shui lainnya, dan pergi setelah beberapa kata sopan. Kembali ke rumah di halaman. Setelah duduk dan minum beberapa cangkir teh, petugas mengirim pesan kepada Jacob Thompson untuk menemuinya. Harvey York juga tidak menolak, tetapi biarkan Jacob Thompson memasuki halaman. Tuan Muda York, ada kabar buruk dari pihak saya. Bu Cheng Thompson kembali. Melihat Harvey York minum teh, ekspresi Jacob Thompson sangat jelek saat ini. Bu Cheng Thompson adalah adik laki-laki Hector Thompson. Tidak hanya dia keturunan langsung, tetapi juga dikatakan bahwa dia telah membangun kelompok yang tak terkalahkan di Heizhou selama bertahun-tahun. Dia kembali kali ini tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk mengambil kembali semua yang hilang. Harvey York mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Mengerti." Jacob Thompson berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda York, Anda tidak tahu. Menurut informasi yang saya dapat, pria itu telah memanjat cabang tinggi di luar negeri. Dia memiliki banyak tentara bayaran di bawah komandonya. Dan dia dikenal sebagai Raja Naga dari Benua Hitam. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan generasi God of War. Aku curiga dia akan tiba-tiba muncul di 7 hari pertama Hector Thompson, yaitu pemakaman besok, dan menunjukkan kekuatan absolutnya. Kalau begitu memerintah keluarga Thompson dengan kekuatan tak terkalahkan. Dia tidak punya kesempatan." Harvey York menyesap cangkir tehnya dengan ekspresi tenang. Kecuali dia benar-benar dapat menyelesaikan masalah keluarga Hun hari ini. Jika tidak, bahkan jika dia muncul besok, keluarga Hun tidak akan membiarkannya pergi. Jacob Thompson tercengang sejenak. "Tuan Muda York, apa maksudmu?" Harvey York dengan santai membuang ponselnya. "Dan ada pesanan baru, yang jelas dikeluarkan oleh keluarga Hun di Wolsing." Melihat foto pada pemberitahuan itu, pupil mata Jacob Thompson menyusut tajam. Dan saat berikutnya dia berkata dengan gembira, "Rencana untuk membunuh nyonya tua dari keluarga Hun diduga terkait dengan orang-orang pulau melalui musuh internal dan eksternal. Tuan Muda York, jika semua ini benar, maka tidak peduli seberapa kuat Bu Cheng Thompson, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Keluarga Thompson tidak akan membiarkan orang seperti itu berkuasa. Begitu pula keluarga top lainnya. Jika ini masalahnya, Bu Cheng Thompson pasti tidak akan muncul di pemakaman besok secara terbuka." Setelah mengatakan ini, ekspresi Jacob Thompson langsung rileks. Dia sangat khawatir bahwa dia tidak bisa minum air saat mendapat kabar kembalinya Bu Cheng Thompson. Tapi sekarang setelah dia melihat beritanya, Jacob Thompson berasal dari keluarga kaya. Jadi dia langsung memikirkan banyak hal. Jangan anggap enteng. Keluarga Thompson tidak bertanggung jawab atas orang seperti itu. Dia tidak akan melihatmu naik ke puncak. Harvey York berpikir sejenak sebelum berbicara. Dia kembali sebagai raja.
dan ingin mengambil kembali semua yang semula menjadi miliknya. Karena aku tidak bisa langsung muncul sekarang, aku mungkin akan menggunakan beberapa trik kotor. Meski belum diketahui apa yang akan dia lakukan. Tapi 7 pemakaman pertama besok. Saya khawatir Anda perlu melakukan lebih banyak persiapan. Lagi pula, berhati-hatilah saat berlayar selama 10.000 tahun. Jacob Thompson sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Muda York, apakah nyaman bagi Anda untuk datang ke tempat kejadian untuk memimpin keseluruhan situasi besok? Hanya memimpin situasi keseluruhan. Harvey York berbicara dengan ringan. Besok adalah momen puncak kepemimpinanmu. Tidak ada gunanya bagimu jika aku mencuri perhatian. Namun, karena Hector Thompson akan pergi ke jalan, aku telah bertemu dengannya beberapa kali. Jadi masuk akal untuk mengantarnya. Kamu menyiapkan undangan untukku. Bab 6585. Hari berikutnya, sebuah berita tiba-tiba menyebar ke seluruh Walsing. Hector Thompson, salah satu dari 4 tuan muda Walsing, meninggal mendadak karena penyakit serius beberapa hari yang lalu. Dan hari ini adalah hari pemakamannya. Hampir semua orang di kepala keluarga Thompson telah kembali. Jelas untuk memberikan pemakaman besar pada Hector Thompson. Setelah berita itu keluar, beberapa keluarga kaya yang telah menerima undangan mengirim anggota keluarga inti mereka untuk memberi penghormatan. Untuk sementara, banyak orang berkumpul di Gunung Jiubao, tempat aula berkabung Hector Thompson berada. Meskipun keluarga Thompson sudah lama mengharapkan adegan ini, pasukan keamanan yang mereka siapkan jelas agak sulit. Orang-orang ini pada dasarnya memeriksa undangan dan hadiah dan uang hadiah yang dibawa oleh para tamu. Dia tidak punya waktu untuk hal lain. Harvey York datang ke tempat pemakaman pagi-pagi sekali. Tapi dia sangat rendah hati. Jadi tentu saja tidak ada yang memperhatikannya. Setelah menyipitkan mata di beberapa sudut adegan pemakaman, Harvey York diam-diam mundur ke kerumunan. Tidak lama kemudian, konvoi keluarga Thompson juga tiba dengan lancar. Orang-orang yang turun dari mobil semuanya adalah keturunan langsung dari keluarga Thompson dan anggota senior dari keluarga Thompson. Yang paling mencolok di antara kerumunan, selain Jacob Thompson, yang telah memegang hak tertentu untuk berbicara dalam keluarga Thompson, adalah Gue Thompson, penatua keluarga Thompson di Walsing. Gue Thompson adalah paman Hector Thompson, tetapi dia tidak memiliki anak. Selama bertahun-tahun, dia telah membesarkan Hector Thompson sebagai putra dan pewarisnya sendiri. Hampir tidak dapat diterima bagi kepala keluarga Thompson untuk mengirim orang berambut putih ke orang berambut hitam hari ini. Hanya saja Gue Thompson tidak menunjukkan terlalu banyak kesedihan di tempat para pejabat tinggi dan keluarga kaya berkumpul saat ini, tetapi mengangguk ke sekeliling. Penatua, turut belasungkawa dan duka cita. Meskipun kakak laki-laki sudah mati, kemuliaan keluarga Thompson kita tidak akan jatuh. Jacob Thompson, yang berdiri di samping Gue Thompson, berbicara dengan ekspresi berat saat ini. Tampaknya merasa bahwa Jacob Thompson sedikit berbeda dari pesolek tua sebelumnya. Gue Thompson mengangguk lega, dan berkata, Jacob, kakak laki-lakimu sudah mati. Tidak banyak orang di generasi muda keluarga Thompson yang bisa membawa spanduk. Aku khawatir aku harus melihatmu lagi di masa depan. Mendengar ini, Jacob Thompson tampak tersanjung dan berkata, Penatua, dengan kemampuanku yang sedikit, aku tidak bisa membawa spanduk besar. Kita tidak akan membicarakan ini hari ini. Mari kita fokus pada pemakaman. Gue Thompson menyipitkan matanya, lalu menghela nafas, dan berkata, ya, biarkan Hector pergi ke tanah untuk perdamaian hari ini. Mendengar kalimat ini, Jacob Thompson berhenti berbicara omong kosong.
tetapi pergi ke ruang berkabung dan mulai memberikan pidato berkabung Hector Thompson sesuai dengan prosedur. Setelah itu, para tamu yang hadir maju ke depan untuk memberikan penghormatan, penyerahan karangan bunga dan sebagainya. Harvey York menyaksikan adegan ini di kerumunan dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetapi pada saat tertentu, dia sedikit mengernyit. Karena orang yang mewakili keluarga Jin di Mordu adalah Mandy Zimmer, kepala cabang ke-9. Melihat Mandy Zimmer muncul, Harvey York tanpa sadar bergerak ke arahnya. Setelah Mandy Zimmer selesai melihat penampilannya dan kembali ke posisinya, Harvey York berjalan ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, "Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo cepat. Tempat ini tidak cocok untukmu muncul hari ini." Mandy Zimmer terkejut sejenak, lalu mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut, "Harvey York, tidak bisakah kamu pergi terlalu jauh? Jangan bicara tentang kematian Hector Thompson. Kamu adalah tersangka terbesar. Tapi semua orang sudah mati. Apakah ada gunanya makan cuka kering seperti itu?" Sebelum Mandy Zimmer selesai berbicara, kelopak mata Harvey York tiba-tiba berkedut, dan dia mendorongnya ke tanah dalam sekejap. Bab 6586. Hampir pada saat Harvey York mendorong Mandy Zimmer ke tanah, dia melihat Jacob Thompson dan anggota keluarga senior keluarga Thompson lainnya tepat di depan peti mati Hector Thompson. Saat ini, suara senjata api tiba-tiba datang dari peti mati. Gue Thompson, yang berada di depan, tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan ketika tubuhnya bergetar, dia terkonsentrasi oleh peluru timah. Dia meludahkan seteguk darah dan jatuh langsung ke tanah. Namun, Jacob Thompson, yang ada di belakangnya, bereaksi, hampir berguling dan merangkak mundur. Semua anggota keluarga Thompson di sekitar tercengang. Banyak orang berkata dengan sedih, "Penatua." Sebelum mereka bisa selesai berteriak, mereka melihat peti mati tiba-tiba meledak, dan sosok yang mengenakan setelan ninja pulau terbang keluar. Dia memegang pedang pulau di tangannya dan bergegas menuju ke arah Jacob Thompson. Di masa lalu, dia akan membunuh Jacob Thompson langsung di lapangan. Pada saat yang sama wajah Jacob Thompson berubah secara dramatis. Sosok ramping keluar dari satu sisi, dan dengan pedang panjang di tangannya, dia memblokir pukulan mematikan ninja pulau. Itu adalah Rahel Hardy. Pada saat ini, Jacob Thompson juga berjuang untuk berdiri. Dia bergegas ke pengawal sendiri, mengambil senjata api dari tangannya, menunjuk ke pulau ninja dan berteriak, "Api! Sudahkah kamu mendukung begitu lama? Apakah kamu makan makanan kering?" Saat berbicara, Jacob Thompson menarik pelatuknya terlebih dahulu. Pengawal itu juga bereaksi, dan dengan cepat menarik pelatuk ke ninja dari negara pulau. Bang bang bang, dalam serangkaian suara, ninja dari negara pulau itu tertembak dan jatuh kembali ke peti mati. Adegan itu kacau, dan baik tuan rumah maupun tamu terkejut tanpa kata-kata. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa perubahan seperti itu akan terjadi di pemakaman. "Penatua, Penatua." Jacob Thompson bergegas ke sisi Gue Thompson pada saat ini. Dan setelah menahan pintu denyut nadinya sejenak, dia mendesis, "Cepat, panggil ambulans. Masih ada keselamatan untuk tuannya. Dan masih ada keselamatan." Mendengar ini, keluarga Thompson yang awalnya kacau menjadi sedikit tenang. Beberapa orang mulai melakukan panggilan telepon. Yang lain mulai mengevakuasi kerumunan yang kacau. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari bahwa Gue Thompson belum mati. Dalam kerumunan yang kacau di tempat kejadian, seseorang tiba-tiba melompat keluar, mengangkat tangannya dan melemparkannya ke tempat Gue Thompson berada. Sebuah panah tersembunyi terbang langsung. Rahel Hardy, yang baru saja menyerang, bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan orang.
Tapi Jacob Thompson mengulurkan tangannya dan memblokir wajah Gue Thompson dalam sekejap yang hampir mustahil. Engah, telapak tangan tertusuk, dan darah memercik. Untungnya, panah lengan ini tidak terkontaminasi racun. Hampir pada saat panah itu mengenai pedang panjang di tangan Rahel Hardy sudah keluar dari tangannya. Langsung menjepit seorang pria yang tampak biasa yang menyerang keluar dari kerumunan ke lapangan. Bodoh. Pada saat pria itu jatuh ke tanah, 5 pria berjas bergegas keluar di sampingnya. Pada saat yang sama, ada pisau negara pulau yang terlepas dari lengan baju mereka. Dan pada saat ini, mereka bergegas menuju Gue Thompson tidak jauh. Jelas, mereka akan membunuh Gue Thompson hari ini. Namun, kali ini, keluarga Thompson bereaksi jauh lebih cepat. Beberapa master menyerang dalam sekejap, dan peluru timah mengenai pendekar pedang pulau ini secara langsung. Hanya dapat dikatakan bahwa keluarga-keluarga Thompson di Wolsing layak menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas. Kebingungan di awal hanya karena responnya tidak tepat waktu. Sekarang, begitu bereaksi, kekuatan keluarga teratas langsung terungkap. Apa-apaan ini? Hanya pada saat inilah Mandy Zimmer yang dipermalukan bereaksi. Mengapa orang-orang di negara pulau ingin pemilik yang lain mengambil tindakan? Bab 6587. Belum tentu penduduk pulau. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Hari ini adalah pemakaman Hector Thompson. Dan ini juga merupakan momen paling kritis bagi semua orang di keluarga Thompson untuk bersaing memperebutkan pewaris. Sepertinya serangan oleh penduduk pulau, tapi mungkin tidak diatur oleh keluarga Thompson. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah Jacob Thompson itu bukan dia? Dia awalnya adalah orang yang memiliki kesempatan terbaik untuk berkuasa setelah kematian Hector Thompson. Mengapa dia harus mempersulitnya? Harvey York membuka mulutnya perlahan. Dia memiliki beberapa tebakan di benaknya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu menentukan dan mengambil risiko di pemakaman. Namun, jika itu benar-benar orang yang saya duga, saya khawatir pengaturan ini hanya sebagai hidangan pembuka. Dan harus ada lebih banyak drama di masa depan. Dengan pemikiran ini, Harvey York mengabaikan perlawanan Mandy Zimmer, dan langsung menariknya untuk bersembunyi di bawah naungan pohon di satu sisi, menghindari sebagian dari pandangannya. Lagi pula, sudah terlambat untuk pergi saat ini. Ayo, semua anggota keluarga Thompson mematuhi perintah. Semua orang yang hadir tidak bisa pergi. Periksa satu persatu. Selama ada masalah, tembak dan bunuh di tempat. Pada saat ini, Jacob Thompson sudah membalut luka di telapak tangannya. Dan kemudian dia dengan cepat memerintahkan kepada keluarga Thompson. Dengan keluarga Thompson tanpa pemimpin, kata-kata Jacob Thompson telah menjadi perintah. Sekelompok master dan pengawal keluarga Thompson bergegas ke daerah sekitarnya dengan cepat, bersiap untuk memblokir pintu masuk dan keluar terlebih dahulu, dan kemudian menyaring para pengunjung. Dan saat ini, di pintu masuk, banyak pria berbaju hitam tiba-tiba muncul. Banyak dari orang-orang ini memiliki wajah orang asing, dan masing-masing dari mereka memiliki sikap membunuh. Ikuti aku. Situasinya salah. Merasakan bau asap mesiu dari orang-orang ini, ekspresi Harvey York berubah. Tebakannya mungkin benar. Buceng Thompson jelas tidak bisa menerima kegagalan berturut-turut setelah kembalinya raja. Hari ini, di pemakaman, dia jelas akan berada dalam bahaya. Tidak peduli bagaimana keturunan langsung keluarga Thompson memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Jika semua keturunan langsung ini ada di sini hari ini, mereka akan diambil alih oleh satu pot. Kemudian Buceng Thompson akan dapat mengambil alih semua yang ada di keluarga Thompson dengan cara yang sah. Yang paling penting adalah bahwa Gunung Jiubao setidaknya 100 mil jauhnya dari kota Wolsing.
Ketika seseorang dari Wolsing mengetahui tentang kecelakaan itu dan datang untuk menyelamatkan, hari Lily mungkin dingin. Melihat bahwa Harvey York tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi menarik dirinya ke arah bangunan kecil untuk beristirahat, Mandy Zimmer tampak sedikit kesal. Dia melepaskan tangan Harvey York dan ingin memanggil polisi. Tetapi baru kemudian dia menyadari bahwa sinyal di sekitarnya telah diblokir sejak lama. Bang bang bang. Pada saat ini, tentara bayaran yang muncul tidak lagi sopan. Tetapi satu persatu mengangkat senjata api yang meledak di tangan mereka, dan menarik pelatuk ke arah langit. Dalam sekejap, hantu dan serigala melolong. Banyak orang langsung berjongkok di tanah dengan kepala di tangan. Tidak peduli seberapa tinggi dan superior Anda di hari kerja. Namun dalam menghadapi situasi seperti itu, orang-orang biasa yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Buk-buk. Pada saat ini, ada suara langkah kaki sepatu kulit. Segera setelah itu, sosok berseragam militer perlahan muncul di pintu masuk tempat pemakaman. Melihat sosok ini muncul, banyak anggota keluarga Thompson yang hadir sedikit terkejut. Kemudian seseorang masuk ke mulut dan berkata, "Bu Cheng Thompson, jadi itu kamu, pemberontak. Beraninya kau kembali ke rumah keluarga Thompson." Bab 6588. Pemberontak. Bu Cheng Thompson menahan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Ya. Dalam kognisi Anda, saya memang seorang pemberontak. Tapi apakah kamu lupa satu hal? Awalnya, posisi pemilik keluarga Thompson di Wolsing seharusnya menjadi milikku. Hanya saja ayahku meninggal muda, meninggalkan kami dua bersaudara. Biarkan Gue Thompson menjadi pemimpin. Hanya saja Gue Thompson gila. Dan dia benar-benar bersatu dengan orang-orang di dalam dan di luar untuk benar-benar mengasingkan kita berdua. Untuk alasan ini, kakak tertua saya Hector Thompson dan saya harus berakting dalam sebuah drama. Dia tinggal dan menjadi putra angkat Gue Thompson. Dan aku pergi jauh ke Heizu. Menurut rencana, hari ini Raja akan kembali. Dan aku harus bergandengan tangan dengan kakak laki-lakiku untuk membalas kebaikan dan membalas dendam. Aku hanya tidak menyangka bahwa kakak laki-laki tertuaku akan mengambil langkah lebih dulu. Jika itu masalahnya, aku akan menangani urusan keluarga Thompson sendirian. Karena hari ini di depan makam kakak laki-lakiku, aku tidak ingin melihat terlalu banyak darah. Kalau begitu, aku akan memberimu anggota keluarga Thompson kesempatan. Serahkan apa yang menjadi milik kita berdua. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Konsekuensinya bisa menjadi bencana." Mendengar ini, seluruh tempat langsung hening. Dilihat dari adegan di depannya, serta aksi pria berseragam hitam dari segala arah. Saya khawatir jika tidak ada cara untuk memenuhi permintaan Bu Cheng Thompson hari ini. Adegan pemakaman akan dipenuhi dengan darah. Jacob Thompson, yang mencengkeram tangan kirinya, tampak dingin. Dia menyipitkan mata ke arah Bu Cheng Thompson dan berkata, "Bu Cheng Thompson, apakah kamu terlalu banyak bermain? Setelah ayahmu meninggal, dia memang mengatakan bahwa dia akan menyerahkan keluarga Thompson kepada kalian berdua. Tapi ayahmu melupakan sesuatu. Keluarga Thompson bukan keluarga Thompson-nya sendiri. Dan siapa kepala keluarga tidak terserah padanya. Dalam raksasa seperti kita, kita hanya melihat kekuatan, bukan sebab dan akibat. Aku melihat kamu membuat pertempuran besar hari ini. Kupikir kamu mengerti ini. Tanpa diduga, kamu masih naif seperti dulu. Adapun kematian Hector Thompson, keluarga Thompson kami pasti akan menemukan penjelasan untuk masalah ini. Bukan giliranmu, tuan muda yang ditinggalkan dari keluarga Thompson, untuk membuat kesalahan besar di sini. Lihat saja kekuatannya, bukan sebab dan akibatnya.
Bu Cheng Thompson tersenyum ringan. Itu berani. Jika itu masalahnya, aku akan menjadi kepala keluarga Thompson hari ini. Aku tidak tahu apakah aku di sini. Apakah ada yang punya pendapat? Mata Jacob Thompson menjadi dingin dan dia berkata, Bu Cheng Thompson, apakah kamu mencoba memaksa istana? Jacob Thompson, kamu melakukan kesalahan. Aku tidak memaksa istana. Bu Cheng Thompson hidup dengan mata yang sangat dingin. Dan suaranya bahkan lebih jelas menyebar ke seluruh penonton. Aku kembali hari ini hanya untuk memberitahu semua orang. Semua yang hilang di masa lalu. Kami tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Kami akan mengambilnya kembali dengan tangan kami sendiri. Jika kamu setuju, hiduplah. Jika kamu tidak mengenalinya, matilah. Ngomong-ngomong, sebagai pribadi, aku tidak suka memaksa orang lain. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Meskipun hari ini bukan pertama kalinya berurusan dengan Bu Cheng Thompson. Tapi Harvey York juga mendapat beberapa informasi tentang Bu Cheng Thompson tadi malam. Bu Cheng Thompson hidup sampai tahun-tahun ini. Alasan terpenting untuk kebangkitannya yang cepat. Menjadi generasi dewa perang. Dan menjadi Raja Naga. Heizu. Adalah karena ia telah menerima dukungan penuh dari Aula Panjang Umur. Bahkan untuk mengumpulkan sumber daya dengan cepat. Ketika dia berada di Heizu. Bu Cheng Thompson memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara yang memusuhi negara besar H. Misalnya, negara pulau, negara tongkat, Amerika Serikat dan sejenisnya. Bab 6589. Kali ini, Bu Cheng Thompson hidup sampai kembalinya raja. Dan itu hanya kepura-puraan untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang darinya. Bagi Bu Cheng Thompson, itu adalah tujuan terbesarnya untuk menggunakan kekuatan Aula Panjang Umur dan kekuatan pasukan luar negeri lainnya untuk sepenuhnya mengganggu Wolsing dan mengubah Wolsing menjadi lautan mayat dan darah. Meskipun dikatakan bahwa Bu Cheng Thompson terpaksa meninggalkan Wolsing saat itu, dia memang orang yang miskin. Namun, orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci. Menurut informasi yang diperoleh Harvey York, alasan mengapa ayah Bu Cheng Thompson dan Hector Thompson meninggal dengan kekerasan juga tidak dapat dipisahkan dari Aula Panjang Umur. Bahkan Harvey York meragukan bahwa Bu Cheng Thompson dapat tumbuh seperti sekarang ini. Dan ada rencana dari Aula Panjang Umur di sepanjang jalan. Dapat dikatakan bahwa Bu Cheng Thompson adalah salah satu bidak terpenting yang digunakan oleh Aula Panjang Umur untuk mengacaukan negara besar H. Jika dia benar-benar membiarkannya berhasil dalam keluarga-keluarga Thompson di Wolsing, salah satu dari 10 keluarga teratas, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lancang, keluarga Thompson senior keluar saat ini dan menamparkan meja. Bu Cheng Thompson, kamu berani mengancam keluarga Thompson, juga berjanji untuk hidup dengan syaratmu, atau mati jika tidak. Apakah kamu masih akan membunuh orang-orang ini di sini? Sudah kubilang, keluarga Thompson tidak akan pernah menjadi keluarga Thompson pribadi. Para atasan di keluarga Thompson ditakdirkan untuk menjaga kepentingan semua orang. Kamu adalah anak terlantar yang telah hilang selama 5 tahun. Apalagi menjadi kepala keluarga Thompson kami. Bahkan jika kamu adalah anjing dari keluarga Thompson kami tidak akan setuju. Benarkah? Apakah kalian orang tua masih begitu percaya diri? Bu Cheng Thompson menghela nafas, mengeluarkan ponsel, dan dengan santai melemparkannya ke senior keluarga. Sebelum mengucapkan kata-kata ini, saya khawatir saya harus mengundang semua anggota keluarga Thompson untuk melihat sesuatu. Di pasar saham, saya telah memperoleh 30% saham keluarga Thompson melalui berbagai saluran. Selama saya memberi perintah, saya bisa menjualnya dalam 1 hari. Dan saham keluarga Thompson akan dipotong setengahnya. Dalam dunia bisnis, saya memiliki lusinan rahasia komersial keluarga Thompson. Selama bocor,
Kerajaan bisnis keluarga Thomson akan runtuh dalam sekejap. Di pemerintahan, saya memiliki 80 kontak keluarga Thomson. Selama saya menyerahkannya ke Long Yu, kontak keluarga Thomson akan berantakan selama bertahun-tahun. Di luar negeri, puluhan kapal barang keluarga Thomson berada di Laut Karibia. Dengan telepon dari saya, Ratu Bajak Laut Karibia dapat membuat kapal barang itu menguap dalam sekejap. Kami memenuhi fakta bahwa sejak kami berada di sini hari ini, kami sepenuhnya siap. Hari ini, entah aku akan mengambil semuanya dari keluarga Thomson, atau keluarga Thomson akan menghilang dari dunia. Kami tidak mampu membeli apapun yang tidak bisa kami dapatkan. Dan jangan berharap mendapatkan apapun. Karena itu, Bu Cheng Thomson mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya. Mengeluarkan cincin asap. Dan berkata dengan ringan, "Tentu saja, saya tahu apa yang saya katakan. Anda mungkin tidak percaya. Tapi, kamu selalu bisa mencoba. Lihat panggilan telepon saya. Bisakah saya mengubah 10 keluarga teratas di negara besar HAM mulai sekarang?" Mendengar ini, semua anggota keluarga Thomson mengubah wajah mereka. Para tamu yang hadir juga saling memandang dengan cemas. Jelas tidak disangka kembalinya raja akan begitu menakutkan. Banyak senior keluarga Thomson bahkan mengerutkan kening. Jelas, apa yang dikatakan Bu Cheng Thomson membuat mereka secara tidak sadar takut. Seolah-olah pedang panjang digantung di atas kepala mereka. Dan mereka akan kehilangan segalanya kapan saja. Banyak senior keluarga secara tidak sadar menyapu Jacob Thomson. Mereka memiliki kepercayaan bahwa sadar pada Jacob Thomson, yang baru saja meningkat dalam beberapa hari terakhir. Lagi pula, jika Jacob Thomson dapat menyelesaikan masalah keluarga Thomson kali ini, maka bukanlah ide yang buruk untuk membiarkannya mengambil posisi. Tapi jika tidak berhasil, bab 6590, sisi ini tidak kalah. Apakah itu benar-benar kuat? Di belakang kerumunan, Mandy Zimmer bergumam, tampak sedikit terkejut. Dia telah mendengar nama Bu Cheng Thomson, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain akan begitu kuat setelah dia muncul. Jika seseorang tidak baik hari ini, sebagian besar keluarga-keluarga Thomson di Wolsing akan berubah. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh semua orang yang hadir. Ini sangat kuat. Tapi itu saja. Harvey York berbicara dengan ringan. Lalu mengedit pesan teks dan mengirimkannya. Lihat. Jacob Thomson dari keluarga Thomson akan menamparkan wajahnya kembali dalam beberapa menit. Jacob Thomson. Mandy Zimmer mendengus. Ini adalah playboy terkenal dari keluarga Thomson. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Bu Cheng Thomson? Saat Mandy Zimmer sedang berbicara, dia melihat Jacob Thomson melirik ponselnya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berubah. Dia mencibir. Melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Menyipitkan mata ke arah Bu Cheng Thomson. Dan berkata ringan. "Jangan di sini." Desas-desus itu membingungkan orang banyak. Saham keluarga Thomson yang beredar di pasar saham memang telah diakuisisi oleh seseorang. Dan mereka menghadapi risiko dipotong setengahnya kapan saja. Tapi beberapa hari yang lalu, saya mengambil semua aset pribadi saya dan mempersingkat saham keluarga Thomson kami di pasar luar negeri. Jika saham keluarga Thomson benar-benar terpotong setengah, aku bisa menghasilkan setidaknya 10 kali lipat dari laba bersih. Dengan uang ini, tidak peduli bagaimana pasar saham berubah, itu tidak akan mempengaruhi kepentingan keluarga Thomson kita. Di dunia bisnis, tidak masalah apakah Anda benar-benar menguasai rahasia bisnis keluarga Thomson kami atau memalsukannya. Tetapi bisnis keluarga Thomson kami selalu lurus. Jadi bagaimana jika bocor? Di pemerintahan resmi, keluarga Thomson kami memang memiliki sejumlah kontak. Tetapi jauh dari sebanyak 80.
Anda dapat membocorkan apa yang disebut daftar di tangan Anda sesuka hati. Tetapi apa yang akan diantar adalah balas dendam gila dari orang-orang itu. Mengenai Laut Karibia, berita Anda mungkin sedikit ketinggalan. Untuk menghindari topan, lusinan kapal pesiar keluarga Thompson kami diparkir di pelabuhan yang dioperasikan oleh kekaisaran yang tidak pernah tenggelam. Pada saat yang sama, karena ini, puluhan kapal pesiar juga membeli polis asuransi bernilai tinggi. Jika Ratu Bajak Lautmu tidak ingin mati, kamu bisa pergi ke pelabuhan untuk melawan angin musim gugur. Kapal pesiar yang benar-benar dapat merampok keluarga Thompson kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu keluarga Thompson kami mendapatkan kembali sejumlah besar arus kas. Jadi, Bu Cheng Thompson, metode sempurnamu tidak ada artinya di depan keluarga Thompson kita. Jika keluarga-keluarga Thompson di Wolsing, salah satu dari 10 keluarga teratas di negara besar H, dengan santai dimanipulasi oleh topi tua dari Heizu, itu akan terlalu memalukan, kan? Mendengar kata-kata Jacob Thompson, semua anggota keluarga Thompson yang hadir menghela nafas lega. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, percakapan fasih Jacob Thompson membuat hati mereka jatuh ke tanah. Tapi Bu Cheng Thompson tidak tahan dengan perubahan ekspresinya saat ini. Saat berikutnya dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar beberapa nomor. Hanya saja setiap kali dia menekan nomor, wajahnya menjadi gelap. Dan pada akhirnya, itu bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda melakukannya? Aku bahkan tidak memiliki kemampuan. Jika Anda Jacob Thompson memiliki keterampilan seperti itu, lalu apa yang telah dilakukan Hector Thompson dalam 5 tahun terakhir? Jacob Thompson tersenyum puas dan berkata, Bu Cheng Thompson, jangan duduk dan melihat langit. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Kamu tidak kompeten. Bukan berarti orang lain tidak kompeten. Sama seperti kamu. Ketika raja kembali, kamu masih ingin menjadi kuat. Sementara itu keren. Tetap di sana. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.